Al-Quran benar-benar menjadi kekuatan bangsa Indonesia di seluruh dunia. Amin. Seandainya ada suatu bacaan yang bacaan itu dapat memecah gunung dan membelah bumi serta membuat orang mati yang bisa berbicara, itulah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan, Allah menurunkan satu pertolongan bagi bangsa ini akan segera bangkit dari keterpurukan, dari keterbelakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara penonton di mana saja Anda berada. Pagi hari ini TVRI akan menyiarkan secara langsung jalannya dari kegiatan Bandung Lautan Mengaji. Saudara penonton, kegiatan Bandung Lautan Mengaji ini merupakan bagian dari kegiatan Nusantara Mengaji yang terus sejak dideklarasikan tahun 2016 lalu melakukan berbagai kegiatan dengan target khatam Quran di seluruh Nusantara. Dan pada pagi hari ini bertepatan dengan 20 Mei 2017 atau Hari Kebangkitan Nasional, ini menjadi momentum tersendiri tentunya dari kegiatan Bandung Lautan Mengaji ini. Selain diarahkan kepada upaya menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang hanya tinggal 1 minggu lagi, momentum 20 Mei 2017 sebagai Hari Kebangkitan Nasional bertepatan dengan penyelenggaraan Bandung Lautan Mengaji yang digelar di Monumen Bandung Lautan Api ini tentunya akan menjadi spirit tersendiri bagi warga masyarakat terutama umat muslim agar nilai-nilai yang ada yang terkandung dalam Al-Quran ini menjadi spirit dalam pemersatu bangsa khususnya umat muslim di seluruh Nusantara. Saudara penonton, perlu kami informasikan sejak pagi tadi area sekitar Monumen Bandung Lautan Api sudah dipadati oleh ribuan umat muslim yang datang dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat, tepatnya dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Mereka datang sejak tadi pagi karena rangkaian sebelumnya pada malam tadi mereka sudah melakukan serangkaian kegiatan dari kegiatan Bandung Lautan Mengaji ini, yang pada malam tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan difokuskan di Masjid Raya Bandung yang berada tepat di alun-alun Bandung. Dan pada pagi hari ini mereka setelah melakukan ataupun mengikuti kegiatan yang terjadi pada malam hari tadi berupa kegiatan Khotam Al-Quran, mereka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia pagi hari ini. Saudara penonton, perlu kami informasikan kegiatan pada malam hari tadi yang difokuskan kepada kegiatan Khotam Quran dengan target 1000 kali khotam diikuti tidak kurang dari 13.000 lebih umat muslim yang datang dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat. Dan mereka sejak pukul 3 pagi sampai pukul 4 pagi tadi, saudara, mereka melakukan ataupun melakukan pengajian Khotam Quran sebanyak 1000 kali yang selanjutnya juga dirangkai dengan sejumlah kegiatan lainnya, diantaranya sholat subuh berjamaah. Saudara penonton, perlu kami informasikan kegiatan yang berlangsung di Masjid Raya Bandung tadi malam diikuti selain oleh sejumlah tokoh tingkat nasional maupun sejumlah tokoh tingkat Jawa Barat, juga hadiri oleh inisiator dari Nusantara Mengaji, Bapak Muhaimin Iskandar, yang juga turut serta di kegiatan tersebut. Saudara penonton, kegiatan Bandung Lautan Mengaji ini tentunya kita harapkan menjadi satu spirit dalam hal membumikan kembali nilai-nilai ataupun ajaran Al-Quran
sehingga sejumlah permasalahan bangsa yang terjadi saat ini, baik yang menyangkut permasalahan degradasi moral maupun hal yang lainnya, yang kira-kiranya bisa memecah belah persatuan dan kesatuan umat, dengan pemahaman kembali, dengan membumikan kembali nilai-nilai ajaran Al-Quran ini, tentunya kita harapkan persatuan kesatuan bangsa ini bisa terus meningkat, sehingga kekokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI bisa terus terjaga. Saudara penonton, Anda saksikan dan kami sajikan untuk Anda kegiatan yang berlangsung tepat dari pukul 3 sampai pukul 4 dini hari tadi, yang difokuskan di area ataupun di Masjid Raya Bandung, tepatnya di alun-alun kota Bandung. Ribuan umat muslim dari berbagai daerah di Jawa Barat, tepat dari 27 kabupaten kota, memadati semua kawasan ataupun area yang berada di Masjid Raya Bandung. Ini adalah situasi yang berada di dalam Masjid Raya Bandung, saudara. Begitu padat, umat muslim melantunkan ayat suci Al-Quran sebanyak 30 juz secara serentak. Dan memang apa yang ditargetkan oleh pihak penyelenggara sendiri pada malam tadi ataupun dini hari tadi di Jawa Barat ini ditargetkan 1000 kali khotam Quran. Dan alhamdulillah apa yang ditargetkan bisa terlaksana. Umat muslim yang datang tadi malam di area Masjid Raya Bandung datang sejak pukul 12 siang, bahkan banyak dari berbagai daerah yang jauh dari Jawa Barat, di kawasan kota Bandung ini datang sejak kemarin sore dengan satu spirit, dengan satu semangat bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu bisa booming kembali, bisa menjadi roh bagi kehidupan umat muslim yang ada di Jawa Barat khususnya dan yang berada di Indonesia secara umum. Saudara penonton, perlu diinformasikan pula kegiatan dari Bandung Lautan Mengaji sebagai bagian dari apa yang dilakukan dari kegiatan Nusantara Mengaji ini digelar oleh pihak penyelenggara ataupun oleh pihak Nusantara Mengaji ini secara roadshow di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan tentunya saudara, bukan hanya pada hal-hal implementasi pada tataran bagaimana memahami ayat demi ayat, bagaimana memahami nilai-nilai yang ada dari setiap ayat tersebut, akan tetapi yang lebih jauh adalah bagaimana implementasi dari nilai-nilai Al-Quran ini bisa menjadi bagian dari implementasi hidup umat muslim keseharian. Saudara penonton, kegiatan dari Bandung Lautan Mengaji yang dilaksanakan dari pukul 3 sampai 4 dini hari tadi dilanjutkan oleh kegiatan sholat berjamaah, saudara. Sholat berjamaah semua umat muslim yang hadir, kurang lebih 13.500 umat muslim dari berbagai daerah di Jawa Barat yang datang pada pagi hari turut serta melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, saudara penonton, usai mereka melaksanakan khatam Quran sebanyak 1000 kali, lalu sholat subuh berjamaah, mereka juga tadi berjalan kaki dari Masjid Raya Bandung menuju monumen utama Bandung Lautan Api yang ada di Tegalega Kota Bandung ini, kurang lebih 5 km. Masih dengan spirit semangat keagamaan Islam, mereka datang berjubel memenuhi kawasan Tegalega ataupun di area dari monumen Bandung Lautan Api. Anda saksikan bagaimana umat muslim tidak bergeming walaupun terik matahari mulai menyengat di kawasan Tegalega Kota Bandung ini. Mereka tetap bersemangat untuk mengikuti sejumlah rangkaian yang kembali akan digelar pada pagi hari ini di lapangan monumen Bandung Lautan Api ini. Ya,
saudara penonton, kita ikuti bagaimana Koordinator Wilayah Nusantara Jawa Barat, Bapak Haji Cucun A. Samsurijal, tengah melantunkan beberapa sholawat dan juga ayat suci Al-Quran. Dan saudara, kita ikuti kegiatan yang dimulai dari pagi hari ini. Yang sangat kita banggakan dan kita hormati inisiator Nusantara Mengaji, ahlan wa sahlan wa marhaban di wilayah Tatar Priangan, Jawa Barat, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat. Alhamdulillah, semoga Jawa Barat lebih berkah dan lebih mendapat banyak limpahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koordinator Nasional Nusantara Mengaji, sahabat Haji Zazilul Fawaid, yang saya hormati, dan sahabat-sahabat semua, terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza atas kehadirannya dari seluruh daerah yang sudah mementingkan, sudah mau berangkat dari rumahnya masing-masing. Semoga Allah mencatat sebagai amal soleh. Setiap gerak langkah kita dari tadi subuh, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita khatmil Quran, kita berjalan ke sini, ke tempat ini bersama-sama untuk menunjukkan bahwa kita merasa gembira. Sebentar lagi akan datang bulan yang mulia, adalah bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan ini saya sampaikan laporan kepada inisiator Nusantara Mengaji bahwa yang kita laksanakan dari tadi, pelaksanaan sholat tahajud, khatmil Quran sebanyak 1000 kali hataman, dan kita bersama-sama subuh berjamaah diikuti kurang lebih dari 10.000 jemaah yang bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran di Masjid Raya Bandung. Semoga ini bagian daripada upaya ikhtiar kita. Sebentar lagi di bulan Ramadan ada satu fawaid, ada suatu faidah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu faidah istimaiyah, sosial kemasyarakatan. Yang biasa tidak ketemu dengan keluarganya, bulan Ramadan bisa ketemu, betul? Yang biasa tidak ketemu dengan tetangganya, bulan Ramadan bisa bersama-sama ketemu, betul? Faidah istimaiyah perlu sekali dalam kondisi bangsa Indonesia yang sebentar lagi kita ini masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada retakan-retakan atau ada gesekan-gesekan di bulan Ramadan ini akan erat kembali, akan bersama-sama kembali dengan kita sering silaturahmi, bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini satu upaya. Kenapa diselenggarakan Bandung Lautan Mengaji? Ini adalah satu dorongan. Sebentar lagi warning, tadkiroh, kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Semoga kita bisa bersama-sama memperbanyak tadarus membaca Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, kana yuksiru tilawatil Quran fi sahrir Ramadan, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga bisa kita tauladani, semoga bisa kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanggaan bagi kita, kita mengaji, menghatamkan Al-Quran di Masjid Raya Bandung yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat, dihadiri oleh tokoh nasional kita, inisiator Nusantara Mengaji. Semoga Jawa Barat akan lebih bermartabat, Jawa Barat akan lebih sejahtera, Jawa Barat akan lebih mendapatkan ridho dari ilahi dan semakin maju
di antara provinsi-provinsi yang ada. Sekali lagi, jazakumullah ahsanal jazaa, amin. Atas kehadiran semuanya, semoga Bapak dan Ibu bisa hadir di tempat yang kita dambakan. Mungkin dari daerah belum pernah main ke Masjid Raya Bandung, ke alun-alun Bandung. Kita hari ini bisa punya kesempatan bermain ke alun-alun Bandung. Kita bisa bersama-sama tahajud, kita bisa bersama-sama i'tikaf, kita bisa bersama-sama tadarus. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh dan mendapatkan catatan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai investasi dari amal soleh kita ke depan untuk bekal nanti di hari akhir. Semoga tadi dengan doa yang kita bacakan, waballighna Ramadan, ya Allah, usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita bisa meningkatkan amal soleh di bulan Ramadan. Apa yang kita harapkan Ramadan yang akan datang, dan kita akan menunjukkan man fariha biduhuri Ramadan harramallahu jasadahu walan niron. Barang siapa yang merasa gembira, yang merasa bahagia, sukacita menghadapi bulan Ramadan, maka kita akan diharamkan jasad kita untuk kena dengan api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang yang bahagia, orang-orang yang bangga, sukacita akan masuk terhadap bulan Ramadan, dan kita akan menjadi golongan yang selalu dirindukan oleh surganya Allah ketika kita masuk kepada 4 golongan yang al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, yaitu pertama talil Quran, yang pertama orang yang selalu tilawatul Quran. Yang kedua, kita termasuk orang yang hafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Daripada kita banyak gibah, ngomong orang di bulan Ramadan, lebih baik kita sama-sama membaca kita tadarus Kemudian yang ketiga, semoga kita diberikan rezeki oleh Allah, termasuk orang yang mut'imil zi'an, yang mampu berbagi, memberi kepada yang lain, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Yang keempat, yaitu wasaimir ramadana, itu adalah 4 golongan yang dinanti-nantikan dan dirindukan oleh surganya Allah. Semoga kita termasuk bagian daripada 4 golongan itu. Sekali lagi, kita sama-sama duduk di sini akan menjadi saksi ketika kelak di alam mahsyar kita pernah berkumpul, pernah bersatu, dan nanti akan di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semuanya. Hudma sofa wa da'ma kadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara penonton, demikian tadi laporan dari Koordinator Wilayah Nusantara Mengaji Jawa Barat Haji Cucun A. Samsurijal yang tadi terima sudah kasih diawali dengan pembacaan beberapa ayat suci Al-Quran dan juga sholawat sebelum beliau berikan laporan dari kegiatan Bandung Lautan Mengaji pagi hari ini. Dan saudara, perlu kami dan mengaji yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Nusantara Mengaji ini dilakukan pada berbagai daerah yang ada di Indonesia, dan tepat pada tanggal 20 Mei ini kegiatan tersebut yang dikemas dengan Bandung Lautan Mengaji difokuskan di Bandung, Jawa Barat. Dan perlu kami informasikan saudara bahwa Nusantara Mengaji ini dideklarasikan pada tanggal 10 April 2016, dan 1 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Mei 2016, berbagai kegiatan Khotam Quran dilakukan secara serentak, di mana ditargetkan ketika itu 342.000 kali Khotam Quran di seluruh Indonesia
dalam jangka waktu 24 jam dilakukan di bulan Mei 2016. Dan berikut kita ikuti laporan Ketua Koordinator Nasional Nusantara Mengaji Haji Zilul Fawaid SKI Eva. alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, tokoh masyarakat se-Jawa Barat yang hadir yang saya banggakan. Wabil khusus inisiator Nusantara Mengaji Bapak Abdul Muhaimin Iskandar dan seluruh jajaran pengurus Nusantara Mengaji. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer. Ada bupati, ada wakil bupati yang hadir yang saya banggakan. Para santri, ibu-ibu majelis taklim, warga masyarakat se-Jawa Barat yang hadir yang saya banggakan. Pertama tentu atas nama Koordinator Nasional Nusantara Mengaji menyampaikan syukur alhamdulillah. Ternyata masyarakat Jawa Barat sangat mencintai Al-Quran. Buktinya tadi pagi kita telah menghatamkan 1000 hataman Al-Quran di Masjid Raya Bandung. Mudah-mudahan khataman Al-Quran ini membawa berkah kepada kita semua yang hadir khususnya. Amin. Membawa berkah kepada Indonesia pada umumnya. Amin. Khataman kita dapat membuka pintu langit. Sebab Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, inisiator Nusantara Mengaji menggagas kegiatan ini, gerakan khataman Al-Quran melalui Nusantara Mengaji adalah untuk meningkatkan spiritualitas kita sebagai bangsa. Indonesia negara yang besar, Indonesia sangat kaya. Indonesia membentang dari Aceh sampai Papua dengan sejumlah kekayaannya. Tetapi masyarakatnya belum semuanya sejahtera. Maka dengan memohon doa, dengan menggiatkan mengaji dan menghatamkan Al-Quran, kita semua berharap agar Indonesia yang diberi limpahan nikmat menjadi berkah kepada kita semua. Dalam Al-Quran disampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri, satu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami buka barokah dari langit maupun dari bumi. Dan saya yakin setelah kita tahajud, kita menghatamkan Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari Allah. Khususnya menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, adik-adik semua dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk. Mudah-mudahan nanti lebaran Ibu juga bisa lebaran dengan bahagia, Bu ya. Mudah-mudahan tambah rezekinya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini yang kita rayakan dengan khataman Al-Quran menjadi Ramadan yang berbeda dari Ramadan-Ramadan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, bersamaan itu pula, besok tanggal 21 Mei Indonesia
merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Oleh sebab itu, spirit kebangkitan nasional ini kita landasi dengan spirit kecintaan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih maju dan bangkit dapat mensejahterakan masyarakatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Khususnya yang ada di Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik semua, mudah-mudahan yang di situ panas karena waktunya cukup siang, tapi saya yakin besok di akhirat yang di tempat yang panas itu lebih adem. Mudah-mudahan yang berpanas-panas, yang berkeringat semuanya ini doanya dikabulkan oleh Allah dan juga memberikan keberkahan buat saudara-saudara kita yang lain. Bapak inisiator, kami selaku Kornas akan terus menjalankan kegiatan Nusantara Mengaji di berbagai provinsi. Mudah-mudahan setelah kita tuntas semua provinsi, Indonesia akan lebih makmur, lebih adil, dan lebih sejahtera. Saya pikir itu, dan sekali lagi atas nama Kornas kami menyampaikan terima kasih kepada Korwil Nusantara Mengaji Jawa Barat yang telah melaksanakan kegiatan. Demikian juga kepada adik-adik, ibu-ibu yang hadir pada malam, pagi, dan menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan. Jazakumullah ahsanal jaza. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara penonton, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Koordinator Nasional Nusantara Mengaji, Haji Jazilul Fawaid tadi, bahwa kegiatan ini memang diarahkan ataupun ditargetkan dilakukan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan perlu kami informasikan pula, saudara, bahwa Khotaman Al-Quran sekarang bisa dilakukan secara online di seluruh dunia melalui aplikasi khusus Nusantara Mengaji. Apabila Anda download Nusantara Mengaji, maka Anda akan memiliki banyak manfaat dengan aplikasi ini. Di antaranya tersedia Al-Quran digital disertai terjemahan 49 bahasa di dunia. Kemudian juga dapat mendengarkan murotal yang dibacakan oleh 27 imam terkemuka di dunia. Dan tentunya terdapat juga berbagai keuntungan dari aplikasi ini. Terdapat juga berbagai macam artikel keagamaan seperti Mutiara Al-Quran, Struktur Al-Quran, Fikih Kontemporer, serta berita tentang kegiatan Nusantara Mengaji. Dan saudara, selain itu juga Anda bisa menandai ayat yang terakhir dibaca serta menandai ayat yang akan dibaca setiap harinya dari aplikasi Al-Quran online pertama di dunia ini. Dan sesaat lagi akan kita dengar orasi kebangsaan inisiator Nusantara Mengaji, Bapak A.A. Muhaimin Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ciri khas orang Nahdlatul Ulama, ciri khas orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khas orang Indonesia, kalau disebut nama Nabi Muhammad, maka dijawab dengan sekuat tenaga, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad.
Itulah kekhasan Indonesia, kekhasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kekhasan warga Nusantara mengaji. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, mulai tadi jam 4 malam, jam 4 pagi, semua hadir dan lengkap di Masjid Raya Bogor. Bandung, maaf. Di Masjid Raya Bandung, alhamdulillah. Semuanya kumpul melaksanakan tahajud, khotmil Quran dan jamaah subuh. Ya Allah, terimalah semua ibadah kita semua. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat kita. Ya Allah, berkah khotmil Quran 1000 kali yang telah kita laksanakan, kabulkanlah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Amin. Ya Allah, bibarokati khotmil Quran, moga-moga kita semua menjadi keluarga-keluarga sakinah, menjadi keluarga-keluarga mawaddah, menjadi keluarga-keluarga rahmah. Insya Allah, amin ya robbal. Ya Allah, bibarokati khotmil Quran, semua hajat pribadi-pribadi kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya cita-cita dikabulkan, yang belum kawin segera dapat jodoh, yang punya utang segera bisa nyaur, yang sedang sakit moga-moga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk seraknya tenggorokan ini, ya Allah sembuhkanlah, amin. Hadirin hadirat sekalian, para peserta Nusantara mengaji, terutama Kornas Pak Jazil, Korda Pak Cucun Samsul Rizal, dan ibu-ibu dari Fatayat, Ansor, Garda Bangsa, Muslimat, perempuan bangsa semuanya. Kita berdoa, moga-moga perjuangan kita semua senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Keringat-keringat yang menetes ditukar dengan pahala kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas yang kita derah digantikan dinginnya surga kelak di akhirat. Semua yang datang di sini sebelum berangkat dari rumah, dalam perjalanan di sini, semuanya ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca maula ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, balligh maqasidana. Ya Allah, balligh maqasidana. Ya Allah, kabulkanlah seluruh maksud dan tujuan kita masing-masing. Ya Allah, kabulkanlah hajat kita semua masing-masing. Ya Allah, kabulkanlah hajat bangsa Indonesia untuk terus cepat maju, terus cepat makmur, terus cepat adil, terus cepat sejahtera bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, hadirin jamaah Nusantara mengaji. Saya dan kita semua bersyukur
Nusantara Mengaji dengan kegiatan khasnya Khatmil Quran secara berjamaah terus-menerus dapat dilaksanakan. Kemarin kita sama-sama menjalankan Serang Mengaji, Bogor Mengaji. Alhamdulillah hari ini Bandung Lautan Mengaji. Alhamdulillah. Jadi bukan lagi Bandung Lautan Api yang panas, tapi Bandung Lautan Mengaji yang menenteramkan, yang menyejukkan. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, selain kita mendapatkan dan memohon berkah dari Khatmil Quran, Al-Quran yang kita baca, bahkan yang kita hafal oleh para qori dan hafid, para hafidoh, bukan saja mukjizat dan kebesaran kalimah-kalimah Allah, tetapi juga insya Allah akan membawa energi besar bagi menyambungnya energi usaha seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Amin. Energi Al-Quran akan mengokohkan batin para pemimpin negeri ini, baik mulai dari presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, dan seluruh rakyat Indonesia menjadi energi yang kuat untuk makmur dan sejahtera. Amin. Menjadi energi yang kuat untuk terus menyatu padu, tidak akan bisa dipecah belah oleh siapapun. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian, alhamdulillah umat Islam Indonesia terus menerus bergairah membaca dan mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah gairah pengajaran Al-Quran tumbuh di mana-mana, di seluruh pelosok Nusantara, sejak anak-anak kecil, mulai dari Taman Bacaan Al-Quran, TPQ, PAUD, dan seluruh rumah-rumah Al-Quran yang ada. Ini luar biasa, karena perlu diketahui hadirin hadirat sekalian, Al-Quran ini bukan saja mukjizat yang menambah energi, tetapi dengan huruf-huruf, kalimat-kalimat yang kaya di Al-Quran akan mendorong, menciptakan, memberi inspirasi, sekaligus mencerdaskan rakyat dan kita semua. Amin. Ada 51.000 lebih kalimat atau kata di dalam Al-Quran dibanding kata atau kalimat yang kita ucapkan sehari-hari. Cuman 3.000. Pergi ke pasar, beli bakso, makan soto, belanja ke pasar, makan enak, sekolah, pergi. Kalimat itu kalau ditotal cuma 3.000-an. Al-Quran memuat paling tidak 50-an ribu lebih. Yang ini adalah seperti kita ketahui, bahasa adalah cermin kemajuan bangsa. Bahasa adalah cermin kemajuan peradaban bangsa. Dengan membaca Al-Quran yang terus menerus, dengan Khatmil Quran terus menerus, akan memperbanyak kata, karakter, dan pilihan bahasa. Khazanah bahasa kita akan semakin kaya. Dengan kayanya khazanah bahasa kita, insya Allah peradaban Indonesia juga akan semakin kaya. Amin. Al-Quran bukan saja energi, tetapi juga menyambungkan kata hati, kata jiwa yang bersambung mulai dari Allah, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW hingga hari ini. Insya Allah dengan kita membaca Al-Quran saja, artinya kita menyambungkan hati, kalimat, kata, dan bahasa langsung kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, insya Allah Nusantara Mengaji membantu kita semua yang tidak siap, tidak punya waktu banyak khataman, dengan
mentradisikan, membiasakan khataman berjamaah. Yang sibuk dibagi-bagi, 1 orang 1 juz, 30 orang berarti khatam. Kalau sehari 1 juz dilaksanakan bareng-bareng 1 grup, insya Allah sehari pahalanya sama dengan kita khataman 1 Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu terima kasih semuanya tadi sudah bisa menghatamkan hingga 1000 apa 10.000 tadi? 1000 khataman. Ini artinya ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian telah siap memasuki bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian, melalui Al-Quran inilah kita juga sekaligus mujahadah. Karena kesaktian Al-Quran melalui yang disebut khataman berjamaah ini termasuk bagian dari istighosah kita, munajat kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kelemahan, kekurangan, kealpaan dan berbagai kesalahan kita. Contohnya Indonesia ini tadi disampaikan oleh Pak Jazil, kaya raya, rakyatnya baik semua. Aslinya orang Indonesia itu baik semua. Murah senyum, suka persaudaraan, saling bantu-membantu, bahu-membahu. Tapi akhir-akhir ini mulai berkurang, sukanya berantem. Ini kita rajut kembali, kita galang kembali, kita kuatkan kembali dengan melalui menyatukan energi Al-Quran yang merata dan menyatu di setiap sanubari rakyat dan bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, dengan keseriusan, kesungguhan, khataman yang bersama-sama ini membantu kita bermunajat, menutup kekurangan, kelemahan kita. Presiden sudah kerja keras, rakyat sudah banyak menerima dengan apa adanya. Bangsa Indonesia ini bangsa baik, nahdiyin dan nahdiyat, diajari para ulama untuk mudah dengan zuhud, ikhlas, melarat juga sabar. Kalau orang NU melarat itu apa? Sabar. Kalau banyak kekurangan selalu sabar. Tapi tetap berusaha sekuat tenaga menciptakan kemakmuran, menciptakan kesejahteraan. Tapi di tengah usaha keras itu, di tengah kerja keras dan pengabdian itu pasti banyak kekurangan dan kelemahan. Wong presiden saja udah kerja keras masih aja saja yang menyalahkan. Ya, dengan cara itu maka ketika usaha mentok sudah kita lakukan, otak sudah kita peras, kreativitas kita sudah kita keluarkan, ilmuwan-ilmuwan telah memberikan temuan dan pengajaran. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika azam kita, usaha total kita, keringat air mata kita, kreativitas kita, kerja keras kita belum juga berhasil, maka tidak ada pilihan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Dengan cara apa kita tawakal? Menyerahkan diri melalui mujahadah, melalui istighosah, melalui munajat, melalui apa yang kita laksanakan dengan khotmil Quran secara berjamaah. Oleh karena itu apa yang kita lakukan tadi, mari kita teruskan di kelompok masing-masing, di rumah masing-masing, minimal 30 orang satu kelompok. Kalau cuma dapat 15 ya terpaksa 1 orang 2 juz. Kalau bisa 30 maka lebih ringan. Insya Allah ini bagian dari munajat kita, bagian dari istighosah kita, menutupi kekurangan dan kelemahan kita di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat sekalian,
para peserta Nusantara Mengaji, dan juga para pemirsa TVRI. Saya lupa, ini dilihat oleh teman-teman di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kita ucapkan salam kepada seluruh warga Nusantara Mengaji di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan Nusantara Mengaji di berbagai tempat, baik sebelum Ramadan, di dalam Ramadan, bahkan nanti akan diuji setelah Ramadan. Apakah Hotmil Quran ini menjadi rutinitas, istiqomah kita, kontinuitas kita, kesungguhan kita? Ada orang yang gak setuju dengan Hotmil Quran. Masa cuman Hotmil Quran? Quran kan bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dipahami dan dilaksanakan. Justru dengan Hotmil Quran itu menyerap mukjizat energi sekaligus memahami dan siap melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Ukhuwah Islamiyah harus terus ditegakkan. Jangan pernah menyalahkan satu dengan yang lain. Hormati perbedaan. Yang tidak suka semaan jangan ngelek-ngelek orang. Apa ngelek-ngelek itu apa? Jelek-jelekin orang yang semaan. Yang suka tahlilan, tahlilan terus. Tidak usah. Apa namanya? Apa itu? Nasi goreng. Ngago goreng. Tidak usah menjelek-jelekkan yang suka tahlil. Yang suka sholawat Nabi, mari kita lanjutkan terus sholawat Nabi tiada henti sebagai jalan kita mencintai dan mengabdi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu semua yang sangat saya cintai, saya punya ilmu baru dari guru saya. Selain ibadah ini, kita serahkan kepada Allah. Setiap amal perilaku kita, berjuang di IPPNU, berjuang di Fatayat NU, berjuang di Perempuan Bangsa, berjuang di Garda Bangsa, berjuang di Ansor, berjuang di NU. Semua harus kita niatkan ibadah kepada Allah. Sekaligus punya niat tambahan. Untuk apa? Untuk membahagiakan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niat membahagiakan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita termasuk bagian dari barisan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah harus tetap terjaga. Ukhuwah Islamiyah harus terus dikembangkan. Saya jadi ingat, kalau ada orang yang saling menjelekkan, itu masa lalu. Tahun 70-an sudah selesai, sudah berakhir. Dulu Muhammadiyah sama NU gegeran. Gak suka kunut, menjelek-jelekan orang kunut, gak suka ke kuburan. Alhamdulillah dulu Kiai Ahmad Siddiq Rois Am, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PBNU, bersama Ketua Umum Muhammadiyah Kiai Haji A.R. Fakhruddin, semua berkomitmen jaga ukhuwah Islamiyah. Tidak usah berdebat soal furu'iyah. Semua alhamdulillah Islam menjadi tenang, aman, nyaman, damai, dan ghiroh keislaman semakin kuat di seluruh Nusantara. Kalau hari ini masih ada muncul satu dua, kita jawab saja, ketinggalan zaman bung. Sudah zaman masa lalu. Malah dulu yang gak suka ke kuburan akhirnya ke kuburan juga. Ziarah juga. Yang tidak suka tahlil akhirnya ya takut, masa meninggal diputer dangdutan, gak mungkin. Kasihan jenazahnya. Ud'uni astajib. Allah sudah menjanjikan, berdoalah maka akan dikabulkan. Maksud ada saudara meninggal nggak ditalili malah dangdutan. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin hadirat, mari
dengan modal ukhuwah Islamiyah seperti amanah kepada kita. Pada dasarnya ada dua amanat besar di pundak kita semua. Amanat yang pertama, amanat diniyah, amanat keagamaan. Bagaimana kita menjaga tradisi, menjaga ilmu-ilmu warisan sejak Nabi Muhammad terus kepada para sahabat, tabi'in, para imam, para wali, para masyayikh, sampai ke Mbah Hasyim, sampai ke Mbah Wahab, sampai kepada kita semua hari ini. Alhamdulillah. Itu semua perjalanan sejarah yang insya Allah keberhasilan sejarah ini tidak akan putus dengan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan. Dengan ukhuwah Islamiyah, amanat diniyah, amanat keagamaan yang ada di pundak kita, Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia ini akan menjadi contoh Islam dunia, akan memimpin Islam dunia dengan kekhasan Islam Nusantara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, amanah watoniyah, amanah kebangsaan. Makanya tadi alhamdulillah saya senang semuanya apal nyanyi Yalal Waton. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubbul waton minal iman. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ini luar biasa. Itulah yang disebut amanah watoniyah, amanat kebangsaan. Kebangsaan ini harus tuntas, kebangsaan ini harus aman, damai. Kebangsaan ini harus dalam satu naungan kekompakan dan kebersamaan. Mana mungkin kita bisa menjalankan amanah diniyah kalau bangsa ini tidak aman. Alhamdulillah. Tadi kita ke masjid aman-aman saja. Bikin tahlilan masal aman-aman saja. Bikin kegiatan keagamaan malah Ramadan jam 1 ke masjid, jam 2 ke masjid. Aman-aman saja, alhamdulillah. Karena tugas kita sebagai penegak agama harus ditopang oleh penegak bangsa yang aman. Terima kasih kita kepada negara, pemerintah, polisi, TNI, semua bisa menciptakan rasa aman. Tetapi kalau rakyat tidak menjaga dengan baik, maka rasa aman itu bisa hilang. Kemarin ada geger ini, geger itu. Orang nggak boleh masuk provinsi ini, provinsi itu hanya karena beda agama. Itu karena apa? Karena belum mengerti amanah watoniyah, belum mengerti amanah kebangsaan. Kita bersedih, negara-negara Islam, saudara-saudara kita, misalnya di Afghanistan, luar biasa, 100% Islam semua. Pakistan, 100% Islam semua. Libya 100% Islam semua. Tapi mau ke masjid aja nggak aman, takut ada bom meledak. Takut ada kekerasan. Alhamdulillah Indonesia tidak pernah mengalami hal itu. Karena antara amanah diniyah dan amanah watoniyah menyatu padu dalam gerak langkah umat Islam Indonesia. Alhamdulillah. Karena itu kepada saudara-saudara umat Islam, dengan keadaan yang belum sempurna ini kita syukuri. Memang belum sempurna. Demokrasi kita masih hiruk pikuk, memang belum sempurna. Pembangunan kita memang belum memakmurkan, belum sempurna. Tapi sudah ada kemajuan yang harus kita syukuri. Umat Islam harus mengisi, mendorong dan mengambil alih untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat itu. Bukan untuk frustasi. Bukan untuk frustasi. Kalau frustasi akhirnya bingung. Ini harus sistem ini lagi. Sistem Indonesia harus dijadiin satu dengan negara yang lain. Membentuk khilafah, Indonesia hanya menjadi provinsi. Nanti
pimpinannya di negara lain. Masuk Pak Jokowi presiden jadi gubernur Indonesia? Masuk apa enggak? Tentu tidak masuk. Karena itu hadirin wal hadirat sekalian, umat Islam sebagai umat yang terbesar di Indonesia ini yakin dan optimis, apalagi dalam naungan Nusantara Mengaji, ghirah keagamaan yang kuat, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua menyatu padu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semangat luar biasa, alhamdulillah. Seluruh warga Nusantara Mengaji sejak ini akan terus giat membaca Al-Quran. Semua tahu kalau baca Al-Quran itu penting dan perlu. Tahu kan? Tapi lebih penting dan lebih perlu baca berita dibanding Al-Quran. Ngaku-ngaku. Al-Quran gampang dibaca, gampang dilaksanakan, tapi kadang-kadang kita terlena seolah-olah tidak penting. Sejak sekarang melalui Nusantara Mengaji, kita akan gairahkan, tingkatkan dan kuatkan Islam Nusantara, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan melaksanakan gairah mengaji bersama-sama. Bandung yang dulunya lautan api, kita rubah menjadi Bandung Lautan Mengaji. Allahu Akbar. Indonesia yang dulunya penuh hiruk pikuk, kita ratakan Indonesia menjadi Nusantara Mengaji. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian, karena sudah siang, panas sekali. Terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas ghirrohnya. Moga-moga keringat Anda adalah jembatan kita menuju surga kelak. Moga-moga panasnya kita menjadi investasi, menjadi modal kita untuk kita mendapatkan kesejukan di akhirat kelak. Moga-moga langkah kita, doa kita akan menjalur dan menerus kepada anak cucu-cucu kita. Moga-moga generasi muda Indonesia berkah dan hikmah Al-Quran akan menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang maju, generasi-generasi yang siap bersaing dengan negara-negara yang lainnya bi barokati khotmil Quran. Amin ya robbal alamin. Bi barokati khotmil Quran, moga-moga lahir dan tumbuh generasi bangsa yang kuat, generasi bangsa yang siap bersaing menjadi orang-orang yang unggul dan maju dibanding negara lainnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga Allah senantiasa meridhoi usaha kita. Semoga Allah senantiasa memberi pertolongan kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah dan kemenangan bagi perjuangan Islam di seluruh Nusantara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara penonton, banyak hal yang perlu kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh inisiator Nusantara Mengaji, Bapak Haji Muhaimin Iskandar, di mana ukhuwah Islamiyah harus menjadi bagian terpenting dari spirit ataupun dari energi yang ada dalam ajaran Al-Quran. Ini artinya bahwa ajaran yang ada dalam Al-Quran ini harus bisa menjadikan roh utama dalam kehidupan umat muslim dalam kesehariannya. Lebih mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat dan lebih mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran harus menjadi bagian terpenting juga dalam kehidupan sehari-hari agar permasalahan-permasalahan kebangsaan saat ini bisa diminimalisir dan bisa dinetralisir dengan lebih mendalami ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, saudara penonton, akhirnya demikianlah siaran langsung kami dari rangkaian kegiatan Bandung Lautan Mengaji yang berlangsung di arena atau lapangan Tegalega, tepatnya di lapangan Bandung Lautan Api. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa menjadi inspirasi bagi Anda akan arti pentingnya lebih memahami dan lebih membumikan ajaran-ajaran Al-Quran dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat.
Terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini kita kembali ke Jakarta. وصفي سرائرنا ونور أبصارنا واجمعنا في حضائر قدسك وأنسنا بلطيف أنسك ولا تقطعنا بغيرك عن نفسك اللهم ما كان منا من إقبال إلى غيرك